terkait dilema etika. Semoga Bapak berkenan untuk berbagi sharing pengalaman Bapak tentang dilema etika ini, Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Walaupun memang tidak sesuai, kita bisa sharing. Terima kasih, Pak. Yang pertama saya ingin, Pak, selama ini bagaimana upaya Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang sekarang kita banyak sekali menyangkut tentang dilema sosial. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita harus berdasarkan langkah-langkah yang menjadi satu strategi dalam mengambil satu keputusan. Jadi pertama kita harus mengenai dulu siapa saja yang terkait, mengenai nilai-nilainya, kemudian mengumpulkan data yang ada, baru sampai kepada kita menguji benar atau salah. Nah itu tetap tidak terlepas daripada prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan itu. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Seperti yang kita ketahui, ya, kita tidak lepas daripada apa yang dikatakan dengan etika, ya. Kemudian tidak lepas daripada visi misi dari yang kita jalankan. Kalau kita ada dalam lembaga sekolah, mungkin visi misi sekolahnya apa itu. Dan terakhir kepada kita tidak harus banyak berpihak kepada murid, karena kalau murid sifatnya umum, kalau pribadi itu kan hanya sekutnya kecil, tapi umum adalah luas. Jadi itulah yang kita laksanakan dalam melaksanakan itu. Pertama kembali kepada etikanya dulu, sisi atau misi, dan kepentingannya adalah kepada murid. Sangatlah dikatakan tidak mudah, ya, tapi merupakan satu pembelajaran besar bagi kita sendiri secara pribadi, dengan kasus-kasus yang mungkin datang, baik itu sifatnya ringan, berat, tapi kita belajar, ya, belajar terus untuk menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada ekses atau yang dirugikan pada akhir dari penyelesaian tersebut.
Baik Pak, luar biasa sekali. Berarti sebagai seorang pemimpin pembelajaran, Bapak tetap mengutamakan demokrasi ya Pak ya. Betul, juga adanya pembinaan. Ada ya. juga pembinaan ya Pak ya. Memberikan pembinaan. Ya, pembinaan untuk terutama untuk guru-guru ya Pak ya. Betul, ya. Ya. Baik Pak, demikian mungkin beberapa hal yang telah saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Kemudian terima kasih atas pencerahannya, sharing dan berbagi pengalaman Bapak yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi sebuah bekal untuk saya dan sebuah pengalaman yang bisa dipetik. Kita sharing aja ya Pak ya di Iya, sini iya. ya. Baik, ketika di sekolah ini ditemukan permasalahan atau kasus-kasus, biasanya itu yang pertama itu dianalisis dulu Iya. permasalahan tersebut, kemudian kita tabayun ya. Tabayun itu artinya kita konfirmasi, kita mencari sumber-sumber ya yang bisa untuk memperkuat nanti tindakan apa yang akan kita laksanakan. Kemudian berikutnya adalah meminta saran dari beberapa orang teman kaitan dengan permasalahan ini. Khawatir ketika nanti pengambilan keputusan itu khawatir nanti merugikan satu atau dua orang, satu atau berbagai pihak yang lain ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Baik Ibu, luar biasa Iya. sekali langkah yang Ibu tempuh. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu juga langsung dalam menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang ditentukan untuk menyelesaikannya? Ya, baik. Untuk permasalahan dilema ITK yang Bapak tanyakan tadi, sifatnya itu kami tidak memiliki jadwal ya atau tata kala ya di sini, tapi sifatnya kondisional. Ya, karena kan kita tidak tahu masalah itu kapan muncul ya. Jadi sifatnya insidental juga, kondisional juga. Jadi ketika muncul barulah kita menyiapkan langkah-langkah apa tindakan yang akan kita laksanakan sehingga tidak akan merugikan banyak pihak seperti itu Pak. Jadi tidak terjadwal ya. Iya, jadi kondisional dan Iya, insidental iya, ya Ibu. iya. Baik Bu, lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya. Untuk dalam hal pengambilan keputusan ini pasti kita butuh teman untuk sharing. Teman di sini saya sering bertanya kepada teman-teman yang satu usianya lebih dewasa dari Senior, saya, ya. lebih senior. Kemudian yang kedua itu pengalamannya yang lebih ini dan yang lebih bagus ya, lebih banyak pengalaman. Kemudian orang yang saya pandang itu bijak dalam memberikan arahan-arahan maupun motivasi maupun hal-hal yang lain sehingga nantinya bisa ketika kita mendapat masalah itu kita akan memperoleh solusi yang terbaik gitu ya. Jadi kita sampaikan masalah kita, kemudian kita sama-sama bahas, ya nantinya insya Allah akan mendapatkan penyelesaian yang terbaik itu. Baik Bu, luar biasa sekali langkah yang Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa kita sebagai pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban ya. Siapapun dia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan. Jadi di sini saya harus berhati-hati ketika menemukan permasalahan, kemudian harus tabayun dulu, konfirmasi dulu, kemudian saya bincang-bincang atau sharing dengan teman-teman yang lain gitu ya. Karena segala sesuatu itu tadi titik akhirnya adalah pertanggungjawaban. Jadi harus betul-betul